Buset bang, ini masih ngikutin aja bang, gua capek banget gue bang katanya. Apaan sih guys? Itu bang yang tadi di pohon ini ya, yang tadi di pohon apa cemara udang tuh, apa pohon pinus tuh yang deket sama tenda kita. Anjir ini masih ngikutin apaan? Udah katanya. Sambil marah-marah dia jalan tuh terus jalan. Sepanjang perjalanan dia ngenumbel aja tuh. Halo, assalamualaikum sobat CP. Lagi-lagi berjumpa dengan gua Arya Sena. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat ya. Oh ya, sebelum gue mulai cerita, gua coba untuk ngasih tahu teman-teman nih, ya, kalau ada yang punya cerita, baik itu cerita horor, cerita lucu, cerita search and rescue, ataupun cerita-cerita misteri, ya intinya yang asik lah ya, yang untuk ditonton juga didengarkan, silakan lah main ke studio gue yang sangat-sangat super sederhana ini. Ya bolehlah rekan-rekan berbagi dan menginspirasi teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah mengalami apa yang teman-teman alami. Jadi langsung aja ya DM Instagram gue Arya_Sena7 ataupun TikTok gue ya Arya Sena 1527. Kabarin aja, nanti kita bicarakan gimana teknisnya. Oke. Jadi pada malam ini atau pada kesempatan ini gue mau melanjutkan cerita yang kemarin ya, ke Sumbing kemarin ya. Sebenarnya sih setelah gue lihat-lihat di tanggal itu, di tanggal fotonya, terus gue nanya-nanya Pepeng sama Odon, itu ternyata kita naiknya bulan Mei ya, bulan Mei 2015. Tapi gue udah terlanjur ngomong 2016 ya. Ya udahlah, intinya gue klarifikasi di sini, sebenarnya tuh naiknya Sindoro Sumbing ini itu Mei 2015 ya, tapi kita nggak masuk ke situ, yang penting kan ceritanya. Jadi setelah kita turun dari Sumbing itu, kita istirahat semalam dulu di base camp Sumbing, base camp Garung yang lama ya, bukan yang sekarang. Di sini kita mulihin dulu stamina. Nah, sedikit tips nih ya buat rekan-rekan yang mau melakukan pendakian berantai, itu memang diusahakan malamnya untuk tidur ya, untuk beristirahat, jangan begadang. Dan sebelum tidur itu seandainya punya vitamin ya minum vitamin ya, Patigon boleh, terus apa lagi sih, vitamin yang dari warung aja ya. Yang jelas usahakan malam itu tidur, jadi besok paginya seger. Nah setelah pagi itu biasanya kan masih sisa pegel-pegel, itu jangan dipikirin lagi tuh, fokusin aja untuk ke pendakian ya. Soalnya kalau masih dipikirin maju atau mundur itu terasa makin pegel, tapi kalau udah dibuletin ya, yakin dengan kemampuan diri, yakin dengan kemampuan teman, yakin Tuhan itu akan mengizinkan, udah berangkat aja ya. Intinya tiga hal tersebut coba kita gabungkan ya, di dalam intuisi kita, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Jadi pagi itu setelah kita makan di warteg, terus ada perbincangan sedikit apakah kita ke perahu atau ke Sindoro. Akhirnya semuanya setuju untuk melakukan pendakian lanjutan ke Gunung Sindoro ya. Setelah beres bayar, terus kita cegat angkot yang menuju ke Kledung. Nggak lama angkot dapet, terus kita langsung ke Kledung ya. Nah begitu sampai Kledung, lagi masuk ke base camp ya, lagi melipir-melipir karena waktu itu base campnya penuh banget orang ya, itu hujan gede banget. Kita masuk ke dalam base camp, waduh manusia semua ya. Kalau kucing semua sih enak ya, ini orang semua. Akhirnya nggak bagian tempat tuh di dalam. Kita di Tritian, tau nggak Tritian tuh pinggiran itu tuh, pinggiran genteng ya. Kita neduh di situ sambil mengamankan barang-barang bawaan kita. Ini hujan cukup lama ya, karena memang pada waktu itu gue juga nggak ngerti kenapa kok. Padahal waktu itu masih bulan Mei, tetapi di pendakian Sumbing kita dihajar hujan, dan di pendakian Sindoro juga kita akan dihajar hujan terus. Intinya yang penting kita prepare ya. Lagi-lagi harus gue bilang, apapun situasi dan kondisinya, kalau kita udah prepare fisik, logistik, ya juga kesiapan yang lain,
insya Allah masalah teknis, terutama intelijensi ya, atau pengetahuan kita tentang pemahaman medan, kondisi cuaca dan lain-lain itu sudah cukup baik. Insya Allah semuanya berjalan lancar ya. Kalau masalah celaka atau nggak celaka itu udah ada yang ngatur. Kita hanya perlu memikirkan bagaimana kita selamat. Ya jangan pernah mikirin kita celaka gitu ya. Ya, gue ingat tuh hampir 2 jam ya hujan. Setelah hujan agak reda, si Pepeng langsung tuh ngurus perizinan ya di dalam pos. Ya, gue nggak tahu berapa lama diurus, ada mungkin sekitar 15 menit kan ya. Selesai perizinan diurus, kita kumpul lagi tuh di luar base camp karena hujan udah berhenti ya. Kita di dekat pohon beringin tuh, walaupun agak becek, akhirnya di sini kita ngecek tuh ya, terutama kesiapan logistik kita. Nah, bagaimana nih? Soalnya walaupun saat itu kita perkiraan naik itu cuman 2 hari 1 malam, tetapi lagi-lagi logistik harus dipersiapkan lebih, jangan mepet-mepet ya. Setelah dilakukan pengecekan, kita beri lagi beberapa item yang kemungkinan diperkirakan kurang, terutama rokok. Setelah itu rapi semua. Di sini kita sempat ngobrol-ngobrol lagi mau menggunakan ojek atau jalan kaki. Karena pertimbangannya habis turun dari Sumbing, akhirnya si Ugay, Pepeng, Odon itu memutuskan untuk menggunakan ojek ya, untuk menghemat energi lah. Cuman kalau nggak salah waktu itu ongkosnya cuma 25.000, jadi buat mereka itu nggak masalah. Ya gue sih sebagai follower di sini ngikut-ngikut aja ya. Jadi nggak terlalu pusing lah ya mau naik apa kek, intinya udah dibayarin ini. Dan 2 orang rekan gue yang kemarin naik ke Sumbing itu, si Jarud sama si Pandi itu, mereka udah kembali ke Madiun. Mereka tidak mengikuti pendakian ke Sindoro ini. Ya udah tuh, setelah dipastikan semuanya emang udah nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang lupa, udah kita naik ojek ya, masing-masing 1 motor tuh. Nah, setelah udah pada nangring tuh di atas jok motor, udah motor jalan duduk ya, sepanjang jalan itu kita lewatin Makadam ya, nanti kita lewatin Gapura tuh, perumahan lewat Gapura terus masuk ke ladang itu masih Makadam ya. Di sepanjang perjalanan itu ya, waktu kita masih menggunakan ojek, banyak banget kita dilihatin sama pendaki. Ya mungkin kata mereka, nah elah bang, pakai acara ngojek gitu kan. Ya habis biji mana lagi bro gitu kan, ya ada duit gitu. Ya itu sampai ke Batas Pinus tuh ya, nanti ojek naik. Nah, kita di drop sampai ke pangkalan ojek tuh. Nah, di pangkalan ojek ini kita turun lagi-lagi. Sebelum berangkat itu kita briefing sedikit. Gue pastikan lagi soal alat-alat, terutama jas hujan. Yakin semuanya memang tidak ada yang tertinggal, terselip ataupun terlupakan, barulah kita mulai jalan tuh ya. Lepas dari pos ojek tuh jalanan masih agak datar ya. Itu pohon-pohonnya random campuran ya. Ada pinus, ada apa namanya, pohon-pohon yang lain. Jalannya masih tanah, dia agak landai itu. Saat itu ketika kita mulai melangkah ya menuju ke titik per titik yang akan kita tuju, target kita pada waktu itu pos 3 ya, karena sudah dilarang untuk ngebase di pos 5 Watu Tatah. Kenapa dilarang? Karena kalau nggak salah tuh sebelum-sebelumnya ada kejadian seorang pendaki ya, itu tersambar petir di Watu Tatah. Kalau nggak salah itu tendanya yang sambar, karena itu alat elektronik yang dia bawa, kemudian besar handphonenya nyala kali ya, gue nggak tahu juga, namanya petir. Kalau teman-teman penasaran, coba cari aja beritanya, pendaki tersambar petir di Gunung Sindoro di Watu Tatah di 2015 tuh. Jadi target kita pada hari itu adalah ke pos 3. Melihat pendaki yang segitu ramainya, gue juga meyakini kayaknya pos 3 bakal penuh nih. Tapi ya udahlah, kan ini baru perkiraannya. Kita jalan tuh, jalan agak landai. Nah di ujung ya, di ujung punggungan nanti sebelum kita turun ngelewatin lembah ya, terus naik ada pos tuh ya, pos 1 atau pos 2 tuh ya, itu mulai gerimis lagi tuh, gerimis terus angin dan awan tuh udah mulai ya, awan gelapnya udah turun, terus anginnya udah agak lumayan, tetapi karena kita posisinya bergerak nggak apa-apa tuh. Jadi di ujung sini kita sempat pakai jas hujan dulu, terus kita turun tuh melipirin lembah kan ya. Kalau yang naik dari Kledung ya tahu ya,
Kita muter-muter dulu di lembah tuh ya, gue lupa ya, mungkin setengah jam kali ya kita muter-muter di lembah. Terus nanti kita naik ke atas, ya agak parah tuh nek begitu sampai tepluk di puncak punggungannya itu. Sebelum nanti kita jalan ke arah pos 3 masuk Pinus, itu kan ada pos ya. Nah di sini rame banget pendaki itu. Mungkin ada puluhan ya. Terlihatlah seorang laki-laki bertubuh gempal ya, agak gemuk dia, sedang dikerumuni oleh banyak sekali orang. Dengan posisi dikasih thermal blanket. Kayaknya pada waktu itu dia terkena ini ya, mungkin gejala-gejala hipotermia kayaknya ya. Karena memang cuacanya cukup ekstrim, hujan, angin, dan sudah bisa dipastikan pasti dinginnya luar biasa ya. Nah, dalam situasi seperti ini sangat penting teman-teman ya untuk memperhatikan kondisi tubuh kita, terutama karbohidrat yang ada ya. Karena lagi-lagi harus gue ingatkan, karbohidrat itu selain sumber tenaga juga sebagai sumber panas. Jadi rekan-rekan harus paham ya, ketika sedang menghadapi cuaca yang seperti ini, ya, hujan, angin, ya itu yang paling tubuh butuhkan selain jas hujan, selain pakaian yang kering dan hangat, juga makanan. Ya, karena makanan adalah sumber karbohidrat yang akan membuat tubuh kita mampu beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan yang sedang kita hadapi pada saat melakukan pendakian. Itulah akhirnya membuat kita bisa bertahan dan akhirnya kita tidak terkena gejala ataupun terjangkiti penyakit ketinggian ataupun penyakit gunung, yaitu hipotermia. Jangan fokus untuk melakukan pengobatan, karena biar bagaimanapun mengobati itu lebih sulit, sedangkan mencegah itu mudah, hanya makan, ya, jaga supaya perut kita, supaya tubuh kita selalu bisa menghasilkan panas tubuh. Di sini agak lama nih istirahat kita, mungkin ada sekitar setengah jam ya, karena memang kondisi fisik kan terkuras habis di Gunung Sumbing. Ya, di Gunung Sumbing itu 11-12 selama Sindoro ya, kondisi medannya nanti mungkin 45 derajat ya. Intinya barang siapa yang mau melakukan pendakian Triple S selamat Sindoro Sumbing, tolong persiapkan fisik dengan baik, mental dengan baik. Ya, kalau fisik tentunya dengan latihan-latihan ya sebelum melakukan pendakian. Mungkin bisa lari-lari ya, atau mungkin kalau yang mau ekstrim coba nyolong motor terus tinggal gitu. Biar udah orang sekampung. Nah kalau selamat lu pasti jago tuh. Disclaimer, ini cuma bercanda. Nah itu ya, jadi kalau mau langsung melakukan pendakian berantai itu usahakan latihan fisiknya dengan baik ya, supaya organ-organ dalam ya kayak jantung, paru-paru itu nanti nggak terlalu kaget. Juga otot-otot kaki nanti nggak gampang kejang ya, karena sebelum melakukan pendakian sudah terbiasa digerakkan gitu ya. Itu salah satu resep tuh ya. Udah di sini kita sambil ngerokok, sambil memperhatikan itu, karena memang udah cukup banyak orang yang menangani pada waktu itu ya, gue nggak ikut-ikutan lah ya. Dan pada saat itu saat gue lihat juga kondisi korban nggak terlalu mengkhawatirkan, karena dia masih ada refleks, dia masih bisa ketika diajak berkomunikasi itu masih bisa melakukan feedback ya. Jadi buat gue nggak usah turun tangan dulu lah, udah ada yang tanganin gitu ya. Nggak usah sosokan lah, walaupun bisa. Kan kita bisa karena Allah ya, kita mampu karena Allah berikan kemampuan, kita bisa karena Allah berikan kebisaan. Tidak ada sedikit pun manusia mampu dan bisa, melainkan karena Allah karuniakan itu kepada kita. Jadi ya udahlah, karena memang sudah banyak yang handle, gue liatin aja tuh. Setelah dirasa fisik udah cukup ya, sudah pulih, kita mulai bergerak tuh meninggalkan pos itu ya. Itu pos 1 atau pos 2 ya, gue lupa ya. Kayaknya pos 2 ya. Nah, nanti kita akan belok ke kiri. Nah, itu landai mungkin sekitar 5 menit. Habis itu kita langsung parah naik. Ya, itu jalurnya batu sama tanah. Itu medannya atau vegetasinya sudah berubah hutan pinus dengan alang-alang ya. Nah, begitu mau memasuki hutan pinus di tengah-tengah, hujan deras banget. Bener-bener kayak ditumpahin dari langit hujan. Wah. Jas hujan tadi udah kita lepas. Di sini kita segera pakai lagi. Lagi-lagi harus gue ingatkan tadi ya, untuk menjaga tubuh tetap hangat, biar bagaimanapun juga usahakan baju tetap basah. Salah. Usahakan baju tetap kering dan hangat. Ya, jadi jas hujan itu untuk meminimalisir ya, meminimalisir pakaian kita basah kuyup, dan juga untuk mengurangi terpaan angin ya, karena dia plastik. Karena kalau udah basah kena angin, cepet banget tuh habis kalori kita ya. Tapi kalau basah tapi masih angin itu tidak terlalu kena ke tubuh kita, dalam artian bisa dihalangi oleh jas hujan, itu agak mendingan. Karena tubuh kita tetap menghasilkan panas
dan itu pakaian yang basah bisa jadi kering. Apalagi kalau kemampuan tubuh kita nih ya, kemampuan panas tubuh kita disuplai dengan makanan yang bagus. Jadi itu benar-benar panas badan, pada akhirnya pakaian bisa kering tapi kita jauh dari angin. Intinya kita bisa minimalisir lah ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Udah nih, sepanjang di Pinus ini kita terus bergerak walaupun posisi hujan lebat. Mungkin sekitar 15-20 menit kita sampai ke ujung pinus, tempatnya agak terbuka. Ya di situ nanti ada kayu pinus rubuh. Di sini kita istirahat lagi karena memang lagi-lagi harus gue bilang kita capek banget ya. Capek. Jadi ketika sampai sini aja dengan medan yang seperti itu udah rasanya pegel. Ya. Jadi kita tarik napas dulu lah. Biasa kalau pendaki itu berhenti ngerokoknya gitu ya, santai. Kita cari tempat duduk, cari cemilan, ambil bungkusnya, tarik sebatang, sundut. Bah, Jarum Super emang nggak ada duanya. Ya udah tuh. Ada mungkin sekitar 10 menit di sini kita memulihkan energi sambil ngerokok juga makan cemilan-cemilan. Kondisi jalur waktu itu pendakian walaupun hujan masih tetap ramai ya. Nggak ada sepinya nih gunung. Soalnya nih gunung sejuta umat ya. Selamat, Sindoro, Sumbing, Merbabu nih gunung sejuta umat. Gede gitu juga ya. Jadi nggak ada sepinya, apalagi di saat musim liburan ya. Gitu kita mulai naik, banyak tuh pendaki turun ataupun pendaki naik. Sempatlah kita nanya, gimana pos 3? Wah penuh bang, penuh banget gitu kan. Ya tapi udahlah. Saat itu kemungkinan besar udah jam 4:30 ya, atau mungkin jam 5 ya. Sebab kita mulai berangkat dari pos pendaftaran di Desa Kledung itu, di pinggir jalan itu mungkin sekitar jam 2-an. Selesai itu 2:30 kita baru naik ojek sampai di pos 1 mungkin jam 3 kurang. Terus kita mulai start itu sekitar jam 3-an ya. Jadi waktu tempuhnya sampai menjelang pos 3 itu sekitar udah 2 jaman gitu. Nah, nanti dari sini nih, dari posisi terakhir kita istirahat tadi sambil ngerokok ya. Itu sampai menjelang ke pos 3 itu sekitar maghrib. Ya, kondisi cuaca alhamdulillah udah tinggal mendung-mendung aja, gerimis kecil, tapi anginnya masih sangat berbahaya. Jadi waktu itu anak-anak gue bilang nggak usah lepas jas hujan, nanti begitu udah sampai tenda baru ganti baju semuanya, makan, udah istirahat. Ya udah tuh kita mulai naik nih. Wah ini jalannya nek pakai G ya, pakai C, pakai B, negejep, bukan main dah. Pokoknya tuh udah entat entut nggak karu-karuan kita naik tuh entat entut 2 langkah berhenti ya nggak, tarik napas, jalan lagi 5 langkah berhenti, tarik napas. Sepanjang perjalanan tuh kita terus disusul sama pendaki-pendaki yang masih fresh kali ya, yang tidak melakukan double pendakian pada saat itu. Tapi ya udahlah, kita mah santai aja, mau disusul kayak mau disisil kayak, yang penting kita sampai di tujuan, alon-alon asal kelakon. Terus kondisi jalan makin parah, jalurnya mungkin 45 sampai 50 derajat kalian udah mulai nukik banget tuh. Menjelang maghrib kita sampai ke salah satu pohon cemara yang agak besar tuh. Mungkin teman-teman tahu ya, yang naik dari Kledung ya. Sebelum pos 3 kan ada pohon cemara tuh, cemara udang gue nyebutnya ya. Nah, dia bukan pohon pinus, dia cemara, dia beda lagi dia. Soalnya daunnya beda sama pinus. Ya apa sama aja gue nggak tahu dah ya. Pokoknya ada pohon pinus atau cemara tuh sebelumnya pos 3. Nah di atasnya itu kan ada lapak tuh untuk satu tenda. Nah, di sini gue ketemu nih sama rombongan pendaki yang turun. Gue tanya, Mas gimana Mas di pos 3? Waduh bang ramai banget. Lapak gimana? Lapak kayaknya ada tapi susah nyarinya. Nah gue juga nggak begitu suka ya kalau ramai ya. Soalnya ribet dah ya, mau kencing mau boker tuh susah kalau keramaian tenda kayak gitu. Makanya gue bilang sama si Pepeng dan lain-lain, udahlah kita di sini aja, di atas keramaian. Di sini cukup nih satu tenda. Lagian kita udah capek banget kan. Ya anak-anak kan pada dasarnya setuju lah dengan usulan gua, karena memang dalam pendakian ini yang ngelit di Sumbing gua, yang ngelit di Sindoro juga gua, karena kan mereka percaya gitu dengan kemampuan gue, juga dengan track record gua. Alhamdulillah, ini semua karena Allah berikan kepercayaan pada mereka ya. Ya udah singkat kata, kita langsung naruh-naruhin keril, istirahat. Terus nggak lama kita mulai terasa angin mulai berembus agak kenceng, udah kita langsung diriin tenda. Nah di saat ini si Uga ini nggak tahu kenapa dia buka baju. Di saat yang lain kedinginan, dia malah buka baju tuh, katanya gerah. Gue sempet khawatir juga nih, waduh, ini bocah yang lain kedinginan dia malah kegerahan tuh. Dia buka baju tuh, waktu kita bikin tenda dia buka baju aja. Sempet gue tanya, guys,
Lu tadi makan kan di bawah? Makan terus di jalan? Iya. Emang sih gue liatin dia ngemil mulu tuh, makan coklat, makan cemilan, makan gula merah, apanya diganyem sama dia. Jadi gue nggak khawatir, cuman gue, buset keren juga nih. Yang jelas nih bukan hipotermia akut ya, dimana sudah merasakan panas gitu, kegerahan. Ya mungkin dia gerah beneran. Udah dia buka baju tuh, dan kita nggak ini ya nggak menyangka lah ya kalau dia buka baju itu malah jadi sumber malapetaka dia ntar ya. Udah tenda jadi ya, terus kita masukin barang-barang, terus bikin bivak tuh, bivak tambahan di depan untuk masak sedikit. Terus anak-anak pada ganti baju, pakai baju yang kering dan hangat. Selesai itu kita masak-masak tuh. Nah, si Ugay udah pakai baju. Nah, sebelum dia masuk ke dalam tenda, ya di saat kita yang lain-lain tuh lagi ganti baju, dia tuh memang berdiri sendirian di dekat pohon pinus ini nih, deket pohon cemara ya. Dia memang batangnya gede, tapi pohonnya dia nggak terlalu tinggi ya, mungkin 4-5 meter kali ya. Pokoknya tau lah ya, yang sebelum pos 3 percis banget pinggiran jalur kan ada pohon cemara tuh. Nah dia di sini aja tuh, sampai maghrib dia bengong di sini ya. Pada saat itu gue nggak ngerasa apa-apa, nggak. Apa sih? Mana ada sih ya kita ngarepin ada yang aneh-aneh dalam pendakian ya. Tapi kalau ada yang aneh juga nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Oh syukurilah karena ya berkah. Kalau buat gue bisa cerita nih. Nggak ini sama sekali ya, nggak curiga, nggak apa, intinya tuh biasa aja. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam ganti baju. Terus kita mulai masak. Setelah masak-masak itu, kan waktu itu kita bikin sarden ya, 2 kaleng sarden sama telur dan macam-macam lah, karena ada si Pepeng, dia kan chefnya. Selesai masak itu gue bilang sama Pepeng, Peng ini kalau nggak salah pos 3 informasinya bagasnya keren-keren ya, dalam artian sering buat ngerampokin pendaki nih. Gue ngeri nih kalau sampah-sampah amis-amis di deket kita itu ngundang kehadiran mereka gitu, dalam artian cobalah kita minimalisir barang-barang ya, ataupun makanan-makanan yang berbau tajam. Jadi mereka tuh nggak terpancing untuk mendekati areal kita. Ya udah, jadi selesai makan itu piring-piring kita bersihin tuh pakai tisu. Jadi selesai makan kita bersihin semua tuh alat makan kita ya, piring, nesting segala macem. Nah setelah itu kita gantung di atas pohon, deket pohon yang apa namanya, pohon yang gue bilang cemara udang tadi, kita gantung-gantungin di situ, baik piringnya, baik bekas nestingnya ataupun sampah-sampah tisunya itu kita gantungin, karena besok pagi pasti akan kita pergunakan lagi ya. Jadi kita seperti itu untuk menghindari sapaan dari babi hutan yang cukup cute ya. Iya, kalau disapa cewek enaknya halo bang. Kalau disapa babi hutan ngok ngok repot kita ya, makanya gue taruh situ. Nah waktu itu yang naruh juga ya ditaruh di situ. Terus sebelum masuk ke dalam sih gue sempet nongkrong di luar tuh, sedangkan gue udah di dalam tenda aja. Gue malas kemana-mana bro, capek banget gue, bawanya mau molor aja ya. Sempet dibangunin, bang ayolah bang, bakar-bakaran bang gitu kan. Iya ntar, gue bilang gue istirahat dulu. Dia sama Odon tuh di luar. Nggak tahu udah berapa lama tuh manggil-manggilin gue mulu lah, mungkin ada sekitar setengah jam. Ketika lagi pada asik-asik nongkrong di luar, tiba-tiba itu hujan bro, kayak dijatuhin dari langit, langsung deras itu, deras banget hujan. Lah, dalam hati gua kebenaran gua kagak diganggu, mau cari aku bisa molor deh jenjak. Itu deras banget hujan bro, gua inget banget. Terus anak-anak pada potong-panting tuh masuk ke dalam, terus ngedumel-ngedumel juga sih gua sedikit kan. Wah, hujan lagi nggak jadi bakar-bakaran lagi. Dia inget nostalgia ya waktu pelantikan dulu ya, di saat dia masih jadi siswa di organisasi kita, dia dapat pendidikan habis direndam bakar-bakaran, mungkin dia pengen nostalgia. Cuman gue udah capek pada waktu itu malam. Gue udah tidur nyenyak lah, gue nggak terasa apa-apa karena memang gue capek banget. Sampai sekitar jam mungkin tengah malam ya, mungkin jam 1 atau jam 2 ya, setelah si Pepeng sama si Odon keluar tuh hujan udah berhenti. Pepeng sama Odon keluar kencing, gak lama si Ugay bangunin gue, bang gue juga mau kencing bang katanya. Cuman gue takut bang mau keluar sendirian. Gue bilang, emang kenapa, orang di luar rame juga, kan di atas rame banget tuh. Ya kita walaupun nggak di pos 3, ya mungkin jaraknya ke pos 3 kita cuma 50 meteran kali ya. Tapi kan kedengeran tuh ramenya pos 3, betapa sengsaranya coba ngebis di pos 3, udahlah rame, nggak bakal bisa istirahat ya. Itu si Ugay nggak ngomong, dia nggak cerita kalau dia tuh dari tadi ya. Rupanya dia nanti ceritanya di bawah. Cuman kalau kita ceritain di bawah nggak seru lah ya. Kita cerita di sini aja langsung. Ini apa yang diceritakan Ugay sama gua. Jadi saat itu rupanya dia
sejak anak-anak tertidur, dia tuh nggak bisa tidur karena ketika dia merem, ya ketika dia mau menjamkan mata, menurut ceritanya dia di waktu kita ngebase di bawahnya pos 3 itu, setiap dia merem dia selalu ngelihat penampilan, ya ada perempuan, mukanya nggak jelas tapi nggak pakai ini apa namanya, dia nggak pakai baju, cuman bawahnya doang pakai kain katanya, rambutnya aut-autan. Nah ini nih bagian yang paling topnya, ya wah supermodel dunia, cewek-cewek cantik gua kalah nih masalah seksi ya. Jadi toketnya itu panjang katanya sampai sini toketnya. Itu bisa buat nabok. Nah dia tuh kaget banget. Jadi setiap dia menjemin mata, itu bayangan itu keluar terus gitu. Jadi dia tuh kesulitan untuk istirahat pada malam itu. Hanya saja dia mau ngomong bingung. Jadi di saat ketika dia mau kencing nih ngebangunin gua, nah, dia tuh takut sosok itu ada bener apa enggak gitu, karena hanya terlihat oleh dia di saat dia mau menjamkan mata. Kalau dia melek, dia lihat-lihat gitu nggak ada, tapi kalau dia merem ada lagi. Dan semalam itu kata si Ugay dia tuh agak susah tidur ya, karena setiap merem ada kelihatan kayak gitu kan. Nah waktu kencing itu gua arahin nih, udah guys itu deketin aja ke deket pohon apa namanya, pohon yang gue bilang tadi, pohon cemara. Dia nggak mau tuh, wah sebelah sini aja, wah gue malas ke situ gitu. Padahal kan dia nggak ngeliat ya, cuman hati gue waktu itu, ini pohon kayak aneh ya, tapi ya udahlah bodo amat gitu kan. Udah tuh kencing, gue juga kencing lah biasa, ya, kelar kencing, si Uga ngomong lagi, bang, gue bete banget bang, gue nggak bisa tidur gitu kan. Kenapa? Pokoknya gue nggak bisa tidur bang, ada yang gue lihat di saat gue merem, ada yang gue lihat, cuman gue nggak tahu apaan bang gitu kan. Kok cuman merem doang ngeliatannya? Ya terus, udah bang bakar-bakaran yuk gitu kan. Aduh guys, besok kita naik, capek. Ya bang, gue nggak bisa tidur, percuma, mendingan gue malu ini di luar. Nah si Uga ini kalau misalnya sama gue, dia ngerasa nyaman gitu ya, karena dia ngerti lah track record gue di gunung kayak gimana gitu ya. Jadi dia minta gue tuh untuk nemenin dia melek, karena kalau dia merem, dia bener-bener kelihatan terus tuh sosok wanita yang super seksi ya, karena memang payudaranya aja bisa sampai sini nih, ya bisa sampai pinggang, ya mungkin bisa disampein begini gitu. Ya waktu itu gua nggak ngerasa dan nggak tahu ya. Hanya saja si Ugay belum menceritakan kondisinya. Ya udah, karena gua nolak untuk diajak bakar-bakaran karena kondisi gua memang masih sangat letih. Akhirnya kita masuk ke dalam. Dia di dalam tuh tetep gerusak-gerusuk ya, nggak tidur dia tuh, gerusak-gerusuk. Dalam artian dia cuma duduk, dia melek lagi, astagfirullahaladzim. Lama-lama gua tanya, Gay lu kenapa sih Gay? Apaan sih yang lu lihat? Enggak bang, ntar aja katanya gitu kan. Pokoknya lu jangan jauh-jauh dari gua, kata dia gitu. Ya iyalah, orang lu di pantat gua kata kayak gitu. Udah tuh. Nah di sini nih teman-teman, gua tuh terkadang kalau nggak ada triggernya nggak bisa. Nah di saat itu kan ada triggernya nih si Ugay, dia resah, dia gelisah. Pada akhirnya mungkin batinnya dia nyambung ke batin gua nih. Ya menjelang pagi nih, ya ketika gua bangun, si Ugay udah tepar nih. Akhirnya Gay udah lu tidur deh, dipaksain tuh masih Ugay tidur, akhirnya dia bisa tidur tuh. Nah gua bangun karena kan gua dari sore anak-anak masih pada melek aja, gua udah molor kan. Jadi jam 4 itu gua udah seger tuh. Gua bangun terus gua buka tenda, ya gua bikin kopi tuh, gua santai sendirian di depan. Di depan pintu tenda ya, karena kan kalau nggak ditutup kasihan anak-anak dinginan. Nah si Ugay udah tidur, yang lain juga masih pada tidur tuh karena mereka tidurnya telat. Nah, gue sendirian tuh, ya sempet lah beberapa orang lewat gitu, misi bang, misi mas gitu kan, misi mbak, kalau mbak mau gue jitak gitu. Udah gue lagi santai, tiba-tiba karena tadi gue bilang ada trigger nyambung, di sini nih gue nengok ke kiri terus kan, gue nengok ke arah pohon tuh, ke arah pohon yang gue bilang cemara udang tadi. Gue liatin ada apaan sih, kok di situ perasaan gue maunya ke situ mulu mata gue ya. Tapi sampai pagi nanti, sampai matahari terbit, ya dari mulai merah sampai terang sampai anak-anak bangun, gue nggak tahu ada apaan. Cuman feeling gue mengatakan kayak ada sesuatu di sini, tapi apa gitu, apa-apanya ya. Udahlah bodo amat ya, syukur-syukur kalau bisa kelihatan, alhamdulillah gue bisa cerita. Kalau misalnya nggak kelihatan ya udah, bukan rezeki gue, bukan berkah gue ya. Ya udah gue tuh santai aja, walaupun kadang merinding kadang enggak, bodo amat lah, karena nggak ada sejarahnya pendaki tuh ada urusan sama setan. Nggak ada urusan pendaki sama setannya, karena setan yang berbahaya itu kita ambil cermin, kita ngaca. Nah itu setan yang paling berbahaya, setan kepala hitam. Udah tuh anak-anak bangun, si Pepeng lah
nggak lama Odon, terus Uga itu terakhir dia karena memang tidurnya dia paling telat tuh. Pepeng sama Odon senam lah, ngangkat-ngangkatin badan, gerak-gerak, terus mereka juga kencing tuh biasa di deket pohon cemara udang itu mereka pada kencing. Nggak lama nanya menunya apa nggak, lah bebas lo chefnya. Kira-kira dari sini sampai puncak berapa jam nggak? Pos 3 ke pos 4 itu 20 menit peng. 4 ke 5 ya setengah jam lah ya, soalnya 4 ke 5 tuh lumayan ya. Nah, dia batu-batu udah full tuh ya. Terus nanti dari 5 sampai ke puncak itu udah enek banget jalannya ya. Intinya kita tuh ini aja lah, persiapan mental aja lah sama fisik, nggak usah terlalu pikirin. Yang penting di perjalanan nanti siapin logistik, terus siapin alat-alat ya, terutama jas hujan jangan sampai ketinggalan, soalnya kita meminimalisir lah berbagai hal yang bisa mencelakakan kita gitu. Ya udah pagi itu setelah udah agak hangat badan ya, sambil ngopi si Pepeng masak tuh ya, masak nasi. Terus masak lauk-lauk lah, hampir sekitar 1 jam prosesi masak selesai. Si Ugay bangun agak marah-marah dia, sialan gua nggak bisa tidur, ngehe banget tuh, dia cuma bisa bilang gitu doang tuh, ngehe banget sepanjang malam gua ngeliat tapi giliran gua melek agak ada, apaan sih Gay, udah pokoknya rese lah kata dia gitu kan. Pokoknya dia marah-marah tapi dia nggak mau ngasih tahu makhluknya apa gitu, hanya saja dia kelihatan agak gelisah. Terus nanya dia kan, bang ini kira-kira kita ketemu malam lagi ya? Enggak, kita turun habis dari puncak kita langsung turun aja. Ya paling kena maghrib di bawah kali lah, udah menjelang ladang atau di ladang kali maghrib, aman lah. Itu kalau masih ada ojek lu paling naiknya ojek kan. Iya sih, pokoknya jangan kena malam lagi bang ya. Enggak, gue bilang kayak gitu. Pokoknya sialan banget gue nggak bisa tidur, gue malas banget gue di sini, udah cepet-cepet kita puncak yuk. Nah, jadi si Uga itu saat itu rewel banget ya. Udah kita cuek aja, hampir jam 8 selesai prosesi masak, kita makan langsung dah siap-siap tuh. Anak-anak biasa tuh, karena gue selalu bilang nggak ada penitipan nyawa ya, untuk logistik harus dipegang sendiri-sendiri, terus untuk minum harus dipegang sendiri-sendiri, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap dirinya ya, terhadap perutnya, terhadap tenggorokannya ya, jadi bisa bertanggung jawab terhadap timnya. Setelah dirasa siap mulailah kita bergerak. Dari menjelang ke pos 3 itu kira-kira 10 menit kita sampai pos 3 kan. Wah, di pos 3 betul bro, rame bener ya, udah kayak pasar Lenteng tuh ya. Dulu di Lenteng ada yang namanya Dulen, dunia Lenteng, pinggiran stasiun. Wah rame bener, udah bener lapak kagak ada kali ya, sempit di mana-mana isinya tenda gitu. Betapa susahnya itu kalau kita mau boker mau kencing kalau tenda rapat-rapat kayak gitu. Makanya gue bersyukur, gue ngomong mana anak untung kita di bawah cuma 1 doang tenda ya, kencing bebas di belakang tenda gitu kan. Boker tinggal gali belakang tenda. Coba kalau di sini ribet kan, harus mojok-mojok, belum kalau kena ranjau. Untunglah anak-anak iya juga sih ya. Waktu itu yang di depan gue, terus yang di depan waktu itu Odon, terus Ugay, Pepeng, gue terakhir. Kita jalan pelan-pelan. Gue sempat bilang sama Ugay sama Odon, walaupun jalan jelas, tapi tetap ya jangan sembarangan ya. Intinya kalau terpisah jauh tunggu, gue bilang kayak gitu. Udah lewat dari pos 3 itu kita lewatin hutan-hutan Lamtoro tuh kan agak landai ya. Abis itu kita langsung mau ke 4-nya kan enek banget pakai G ya. Langsung tuh naik tuh pos 4 tuh. Ya udah, karena emang kita sisa tenaga dari Sumbing nih ya, entat-entut aja tuh jalan, entat-entut. Gue nikmatin perjalanannya. Gue teringat lah perjalanan di tahun 98 bersama almarhum rekan gua, terus di tahun 97 bersama Babe, Geboy, atau 98 ya. Intinya waktu itu gua lintas ya, terus gua turun lewat Tambi, naik dari Tambi pernah. Terus kita naik sampai kita ke pos 4. Itu sepanjang perjalanannya kita udah kayak mau ngantri sembako tuh. Banyak banget, yang di depan kita banyak, yang di belakang kita banyak. Udah kayak ular lah ya, mungkin kalau dia dari drone dari atas itu orang jalan udah kayak ular kali ya. Karena jalannya sempit itu orang semua isinya tuh. Buset rame banget Sumbing, Sindoro waktu itu. Bener-bener ramai. Udah entar tuh jalan pelan ya, kadang disusul orang, kadang kita nyusul orang. Ya mungkin sekitar setengah jam kita sampai pos 4. Di sini udah ada Odon, udah pada nunggu lah ya, kita udah kumpul lagi. Setelah enak, Ugay sama Odon jalan duluan lagi. Terus gue sama Pepeng di belakang masih. Dari 4 ke 5 nih sama, kondisi jalurnya dia udah terbuka. Ya batu-batu jalurnya, terus
semakin nukik. Nah, 4 ke 5 ini agak jauh ya. Jadi betul-betul memang butuh persiapan fisik yang baik ya. Jadi selain mental itu harus baik, fisik juga harus baik. Karena kedua hal ini sangat menopang di dalam pendakian ya, saling bersinergi. Fisik bagus tapi mental drop, nggak jadi naik ya. Mental bagus, fisiknya drop, ya itu terseok-seok, susah banget kita nanti malah bisa nyusahin orang. Intinya usahakan dua hal ini harus bersinergi ya, harus dalam keadaan prima, jangan sampai salah satunya ada yang ngedrop. Pelan ya, mungkin sekitar 40 menitan atau 50 menit sampailah kita ke Watu Tatah tuh di pos 5. Nah, sempat istirahat, Odon sama Uga udah nggak kelihatan nih. Ya mereka kayaknya lanjut perjalanan. Udah gue sama Pepeng istirahat sebentar, sebat doang karena rokoknya waktu itu sempurna mil. Udah kita lanjut lagi perjalanan dari Watu Tatah ya, gue lupa ada berapa pos lagi tuh. Intinya terus kita makin parah jalan-jalan batu, mungkin sekitar 1 jam kita udah masuk ke areal Cantigi. Dia agak gersang, naik terus ke atas, begitu sampai puncak Sindoro itu cerah sebentar. Ada lah mungkin sekitar 5 menit cerah. Habis itu dari bawah tuh kelihatan tuh awan hitam. Wah, bergerak cepet banget. Gue ngeliat, waduh ini kayaknya bakalan hujan nih. Cuman gue santai aja lah. Anak-anak gue suruh pada nikmatin dulu pemandangan di atas tuh ya. Ada lah mungkin sekitar 10 menit. Itu awan hitam yang tadi gue lihat di bawah udah ngumpul di atas. Terus anginnya juga udah dingin banget ya, udah kayak es tuh. Nggak lama gue bilang sama anak turun hujan nih, gue bilang kayak gitu. Udah puas belum ada foto-foto? Udah nih makanan yang tadi lu bawa lu cemilin aja di jalan ya. Nah kita mulai bergerak turun. Benar kan, begitu baru berapa langkah kita bergerak turun meninggalkan puncak Sindoro, ntar ada fotonya ya. Itu bener hujan deras. Saat semua udah pakai jas hujan, gua udah pakai payung, ternyata si Pepeng gue tanya, Peng, nah lu kok nggak pakai jas hujan, Peng? Jas hujan gue robek nih. Waduh, terus gimana dong? Ya udah nggak apa-apa lah kan. Oh janganlah, gue bilang. Sebagai leader kan kita bertanggung jawab ya. Dan kebetulan saat itu gue masih cukup lincah bergerak cepat. Udah Peng lu pakai payung. Yang lain-lain juga usahakan jangan bisa-bisa sama lu Peng ya. Soalnya walaupun rame ya, walaupun ini gunung lagi banyak orang ya, yang namanya potensi membahayakan diri kita baik dari jalur dan cuaca itu selalu ada. Usahakan untuk selalu kompak lo ya, jangan sampai misah-misah. Soalnya nih gue nggak pakai pelindung nih, gue bahaya, gue harus bergerak terus ya. Gue nggak mau kedinginan di jalan gitu. Jadi gimana nih? Ya udah, ini jalan jelas, jangan kemana-mana lagi, ikutin aja sampai ke pos 3. Nanti lu gue tunggu di base camp ya, gue bilang kayak gitu. Akhirnya karena si Pepeng apa namanya, gue khawatir sama dia, udah tuh payung gue kasih. Dah si Pepeng, si Uga ya masih Odon jalan duluan tuh, mereka turun. Gue nunggu dulu tuh. Walaupun hujan deras, kenapa gue tetap santai ya dalam keadaan hujan deras? Karena ya di saat hujan itu sebelum Pepeng gue kasih payung, gue tuh udah makan roti 2, makan gula merah, terus di kantong gue juga masih ada Knickers, masih ada apa namanya, masih ada beng-beng, masih ada telur, jadi masih ada sarden 1 biji tuh di sarden mentah di kantong gue, jadi gue selau tuh. Udah gue tunggu mereka sekitar setengah jam jalan, gue juga udah mulai kedinginan. Baru tuh gue mulai bergerak. Alhamdulillah pada saat itu gue dikasih kemampuan untuk bergerak cepat. Jadi gue agak lari tuh, tak. Itu gue susulin semua orang tuh. Ternyata si Pepeng sama si Odon begitu sama si Uga ya, gue susul, mereka posisinya udah menjelang Watu Tatah. Udah kesusul sama gue, terus gue bilang, udah ya, gue tunggu di ini ya, gue tunggu di tenda ya. Iya ya, aman. Oke, udah jangan kemana-mana pokoknya. Karena memang jalurnya jelas, terus apa namanya orang juga lagi rame, udahlah gue ngerasa aman. Gue juga kan harus melindungi diri gue nih, soalnya basah kuyup, hujan angin soalnya waktu itu bahaya. Udah tuh gue bergerak terus dari 5 tak Watu Tatah ke pos 4. Di pos 4 gue istirahat sebentar, gue hajar lagi tak. Singkat kata sampailah gue di tenda nih ya. Setelah ngelewatin pos 3 turun lagi sedikit sampai gue ke tenda. Nah di tenda ini gue langsung ganti baju tuh, langsung ganti baju sama yang kering. Terus gue bikin teh manis untuk diri gue sendiri. Terus gue ngerokok santai. Dan gue ngeliatin tuh pohon yang tadi pagi bikin gue merinding terus. Saat itu mungkin udah jam 12-an, tapi udara tetap redup karena memang mendung ya. Di sini ketarik terus nih mata gue, hati gue, perasaan gue, ya segala unsur lah ya.
segala unsur yang ada dalam diri gue, indera gue tuh pengennya ke situ terus ngeliatnya. Gue liatin ada apaan sih? Apa di sini nih Ugai ngeliat apanya? Kok dia marah-marah mulu tuh udah dari pagi. Tapi ya lagi-lagi gue nggak tembus tuh. Cuman feeling gue aja kuat ada sesuatu nih yang nungguin pohon ini gitu. Tapi gue masih belum ngerti. Gue rasa memang nggak bisa ngelihat dan nggak bisa kelihatan baik oleh mata batin maupun mata kasar gue. Akhirnya gue santai tuh, gue buka sarden gue buka yang ada di kantong gue panasin ya, langsung dari kalengnya tuh udah gue buka sedikit, gue panasin sampai dia meleduk-meleduk gitu, beletuk gitu ya. Gue buka, gue kasih saus, udah langsung gue makan. Begitu gue lagi asik makan si Odon datang, sampai duluan tuh si Odon, terus Odon langsung apa tuh sarden om bagi dong, anak-anak masih hijau nggak Don? Paling 5 menit lagi kali tuh udah di pos 3 katanya. Oh ya udah bikin teh. Tuh si Odon makan sarden, gue bikin teh. Nah begitu teh mateng, begitu air mendidih, seduh teh, anak-anak bener nyampe, udah gue suruh pada minum dulu. Nah, setelah pada minum, anak-anak istirahat. Nah, pada buka baju tuh kepanasan ya. Nah, tadi kan lewat dari pos 4 mau ke pos 3 itu hujan udah reda tuh ya. Hujan udah reda. Begitu sampai pos 3 hujan udah gerimis tuh. Dan ketika kita ada mungkin sekitar setengah jam di pos 3 itu udah berhenti hujan. Kita nggak nyangka ntar bakal hujan lagi. Karena waktu itu kita capek, jadi gue bilang ntar kita turun sekitar jam 2-an, sekarang istirahat dulu, mau tidur kayak mau apa, yang jelas nanti kalau fisik udah mendingan, kita baru bergerak turun. Ya anak-anak ngikutin apa instruksi gue aja ya. Udah, ada yang makan, ada yang ngopi, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol. Kalau gue langsung tidur tuh, karena memang gue manfaatkan momen ini untuk memulihkan stamina gue. Tidur. Nah, terus nggak lama anak-anak juga bermasuk, juga pada istirahat kan. Nah, di saat kita lagi asik-asik tidur, buset, itu lagi-lagi hujan ditumpahin dari langit tuh. Posisi sekitar jam 1-an pada waktu itu ya. Setelah hampir jam 2 hujan masih belum mereda juga. Nah, si Pepeng nanya sama gua, "Nge, ini gimana, Nge? Kita packing gimana nih hujan-hujan?" Ya, kalau emang mau turun juga gampang, udah tenang aja. Udah sekarang satu-satu dulu nih. Nah, udah siapa dulu nih? Coba lu, Don. Lu rapiin dulu nih, semua bawaan lu rapiin dulu ya, keril lu rapiin, trash bag lu udah siap, lu masukin dulu ke dalam keril lu tuh, semua bawaan lu. Nanti yang tasnya diisi tenda itu orang terakhir yang packing. Ya udah anak-anak pada packing dulu tuh. Ya masukin semua barang-barangnya di plastik-plastikin dulu tuh ya. Oh ya, baju keringnya kayak baju basahnya dipisah-pisahin. Nah, udah aman, masukin ke dalam keril yang udah dikasih trash bag. Begitu udah rapi, mereka langsung gue suruh pakai jas hujan. Iya, siapa yang udah rapi nih? Udah langsung pakai jas hujan, pakai sepatu, langsung lu keluar gitu kan. Sama carry lu juga udah lu tutupin pakai ini kan, pakai cover bagnya. Udah bang, ya udah. Waktu itu yang pertama kali rapi Odon itu tasnya udah carry-nya udah rapi, dia langsung pakai jas hujan, dia langsung keluar. Setelah Odon Pepeng, Ugai. Itu semua keluarnya dalam keadaan posisi carry lu udah rapi, sama udah pakai jas hujan. Ya udah setelah mereka udah semua keluar, gue gantian gue nih, gue packingan gue rapi-rapi. Nah, cuman tasnya gue nggak kunci nih, ya, trash bagnya gue tutup dulu sedikit. Setelah itu gue keluar dari tenda. Ketika gue keluar tenda, nah, posisi masih hujan deras. Ya, posisi gue itu carry langsung gue taruh di atas trash bag karena memang udah aman. Terus gue bilang mana anak nih, gini caranya. Lu udah tahu kan? Lu sekarang kan udah terlindung, ya udah pakai jas hujan, carry juga udah aman. Sekarang baru bongkar tenda. Di saat lu semua udah safety, oh gini nggak caranya? Ya, nih plastik jangan dilepas dulu, biarin aja plastik ada. Ya, udah. Akhirnya lu kan bertiga nih, ya satu coba lu ikut sono. Nah, mereka bertiga megang plastik, sementara gue buka tenda sendirian tuh. Tenda gue bongkar, ya tetap basah-basah juga ya. Semuanya udah beres ya. Gue masukin ke dalam plastik, kantong plastik, gue nggak masukin ke dalam tas tenda, masuk ke dalam keril, gue tutup rapet. Terus habis itu kita pastikan, kita cek and recheck barang-barang nggak ada yang ketinggalan. Kita ambilin tuh sampah yang kita gantung-gantungin di pohon kemarin. Ya kalau alat masak kan udah kita ambilin, kita simpen, kita gantung-gantungin di pinggiran keril, baru kita mulai bergerak turun. Pada waktu itu yang pertama kali turun si Pepeng, Odon, Ugai udah jalannya. Pepeng lewatin pohon, Odon lewatin pohon, Ugai. Nah begitu Ugai, kan gue di depan Ugai percis. Ugai kan udah ngomong dia nggak mau jauh-jauh dari gue, jadi dia nempel terus kayak perangkok sama gue ya. Udah begitu sampai pohon dia langsung ngomong, di sini nih Neo, katanya gitu kan. Gue kaget. Apaan enggak ya? Di sini pokoknya dia di sini nih. Resep banget gue jadi nggak bisa tidur nih katanya. Ya udah kita udah mau turun udah jalan-jalan. Nah begitu ngelewatin pohon,
Baru nih gue kayak ada deret gitu kan, gue nengok kok kayak ada kaki, gue bilang gitu kan, kakinya agak panjang tuh, terus kayak ada kebaya. Bodoh udah gue terusin jalan tuh. Itu siang-siang bro, mungkin sekitar jam 2:30, gue terusin jalan. Gue pikir nggak ada apa-apa tuh ya. Begitu kita sampai masuk ke hutan-hutan pinus, si Uga ngomong, buset bang, ini masih ngikutin aja bang, gue capek banget gue bang, katanya. Apaan sih guys? Itu bang yang tadi di pohon ini ya, yang tadi di pohon apa cemara udang tuh, pohon pinus tuh yang deket sama tenda kita. Anjir, ini masih ngikutin apaan? Udah, katanya. Sambil marah-marah dia jalan tuh, terus jalan. Sepanjang perjalanan dia ngenumbel aja tuh. Intinya di sepanjang perjalanan turun, si Uga ngomel-ngomel mulu, ngedumel aja. Sampai pendaki-pendaki lain juga yang deket dia suka nengok tuh. Lah gue juga waktu itu udah mulai tahu ya, udah mulai kerasa. Cuman gue cuma ngeliat kaki sama kebaya doang nih. Terus kita lewatin pinus, ketemu pos lagi ya. Kita lewatin terus yang lembah-lembah. Kebetulan di sini sepi nih, pendakinya pas lagi sepi tuh, karena posisi kita turun ya. Ada mungkin sekitar 5 menit baru ketemu rombongan lain. Nah begitu mau naik ke atas nih, nggak ada pendaki sama sekali nih yang naik ataupun yang turun. Jadi cuman gue doang tuh berdua Ugay. Begitu sampai di atas tuh, sebelum nanti kita turun menuju ke pos ojek, si Ugay langsung, aduh bang, buset bang, anjir itu baru berhenti di situ bang. Masa lo nggak ngebang, kata dia gitu kan. Itu bang cewek, toketnya bang segini katanya. Gue bilang, hah? Kalau wewe, gue nggak tahu ada bang namanya apaan bang. Pokoknya toketnya segini, mana becaling bang. Buset itu ngeliatin gue mulu. Jadi setiap gue merem bang, katanya. Nah si Uga di sini nih sepanjang perjalanan dia cerita. Jadi semalaman suntuk itu, setiap dia menjamin mata, si makhluk yang mohon maaf ya, yang toketnya sampai ke pinggang ini, itu ngeliatin dia terus ya, kayak ngincer gitu. Tapi cuma ngeliatin doang ya. Nah sepanjang perjalanan turun ini juga si Uga diikutin terus. Makanya dia kesel banget. Gue bilang, waduh guys, gue kagak ngeliat guys. Gue cari cuman pas turun gue cuman ngeliat ini doang tuh, kebaya sama kaki separuh. Itu kali gak ya, gue bilang kayak gitu. Gak tau deh bang, pokoknya intinya emang dia pakai kebaya bang. Cuman dia gak pakai baju bang, rambutnya awut-awutan, mana becaling. Terus payudaranya gondal-gandil begitu bang kalau jalan. Nah elah, waktu itu gue masih santai-santai tuh, masih belum merasa. Ya udahlah, udah sampai sini kan, udah lupain aja guys. Makanya lu kalau maghrib-maghrib jangan buka baju. Ya ditaksir cewek kagak, ditaksir kalau wewe lu. Terus si Pepeng sama si Odin juga, lu sih gue ada-ada aja kan. Untung ada Tunge, gue bilang untung ada gue, untung ada Allah ya, kita semua di sini kan Allah lah. Oh iya. Terus sambil turun tuh, lunas baru nih. Nah pas perjalanan turun tuh si Uga udah lepas, kayaknya udah nggak ada beban, anak-anak juga udah semangat lah. Sebentar lagi sampai pos ojek, giliran gua nih. Ya padahal posisi gue ke depan itu pohon udah jauh banget. Tiba-tiba ya gue ngerasa gue tuh kayak ada di deket pohon itu. Ya jadi walaupun mata gue madep ke depan, pandangan gue ngeliatin jalur, tapi pikiran gue, hati gue dan ataupun indera gue yang lain itu yang kelihatan itu cuma pohon itu. Dan menjelang sampai ke pos ojek baru kelihatan tuh posisinya. Dia setinggi pohon itu dan bener apa yang dideskripsikan sama si Ugay. Yaitu mohon maaf payudaranya panjang ya, istilahnya dua-duanya kiri kanan, kalau cuma separuh lucu kali ya. Ini dua-duanya panjang, dia betul pakai kebaya, kurus kering, terus rambutnya riap-riap dan becaling. Gua agak kaget, buset pantesan aja si Uga nggak bisa turun. Nah itu teman-teman ya. Jadi gua nggak selalu yang kayak gitu-gitu, terkadang ada trigger-trigger yang membuat gua akhirnya bisa melihat atau kesetrum lah ya. Jadi akhirnya bisa tahu tuh apa yang dirasain ataupun dilihat, walaupun banyak juga ya ada kejadian-kejadian yang memang tidak perlu seperti itu. Intinya tidak selalu pendakian gue itu gua melulu ya yang harus ngelihat. Kadang-kadang temen gue ataupun orang yang ada dalam rombongan gue akhirnya gue ketularan tuh ya, ataupun nyambung nyetrum. Nah di sini gue ketawa-tawa, buseng, pantesan aja si Uga yang nggak bisa tidur, diincer beginian, disuruh nenen kali dia ya. Ya udah tuh singkat kata sampailah kita ke pos ojek. Di sini tawar menawar lagi harga, alhamdulillah dah naik ojek lagi. Lumayan tuh naik turun ya, dari Kledung ke pos ojek, terus dari pos ojek ke Kledung. Hemat tenaga lah, karena pada saat itu juga kita udah gempor. Dan waktu itu kalau nggak salah kita coba ngejar waktu bis Wonosobo Jakarta. Ternyata nanti setelah kita sampai ke base camp di Kledung, di saat kita lagi istirahat ganti-ganti baju, selesai semuanya udah rapi-rapi, kita nelpon ke agen bis Sinar Jaya, ternyata
keberangkatan ke Jakarta udah habis, adanya besok pagi sekitar jam 6. Ya udah, itu malam kita istirahat lagi tuh di areal base camp ya. Kebetulan dapat lapak walaupun becek ya, untungnya sleeping bag anak-anak masih pada kering, terus matras-matras juga pada kering. Ya udah, akhirnya kita cari lapak di salah satu bagian ruangan. Di sini ya si Pepeng nelpon istrinya, si Odon nelpon pacarnya, si Ugay nelpon pacarnya, gue nyanun ya. Waktu itu 2015 kalau nggak salah gue lagi jomblo tuh waktu itu ya. Pas bulan Mei itu gue masih jomblo. Setelah bulan Mei kayaknya gue baru dapet cewek. Celah, nggak usah curhat gitu lah bang. Nah itu malam setelah makan perut udah kenyang, habis ngopi lagi-lagi gue tidur tuh. Gue tidur. Nah di dalam tidur ini baru semuanya jelas ya. Gue bermimpi lah. Jadi gue dalam mimpi itu sebenarnya panjang mimpinya, cuman yang gue ingat cuma seponggih lah ya, sepotong. Nih ada tips sedikit supaya teman-teman ingat kalau mimpi itu ya, supaya bisa diingat. Jadi ketika bangun jangan ditunda-tunda, langsung ceritain. Nah itu teman-teman bisa ingat apa yang teringat di saat mimpi ya, walaupun tidak semua bagian mimpi bisa diingat, tetapi kalau pas lu bangun tidur langsung lu ceritain, insya Allah lu akan teringat ya sampai kapanpun ya, dengan izin Allah ya tentunya ya. Gue ngimpi ada satu lokasi yang mirip-mirip dengan areal camp kita dekat pos 3, tetapi secara fisik kondisinya tuh agak berbeda ya. Di sana tidak rumput-rumputan ataupun batu-batu, tempatnya tuh jauh lebih rapih, tertata ya, lebih indah lah. Nah di sini sih gue ketemu tuh ya sama sosok yang disebutin sama Oga ya. Cuman waktu itu penampilannya di saat gue mimpi itu dia tidak seperti itu ya, dia agak lumayan lah ya. Jadi posisinya tuh badannya agak berisi, nggak waktu kelihatan sama gue di awal-awal waktu bukan di dunia mimpi itu kan bener-bener, mohon maaf ya, itu payudaranya kempes banget gitu kan, cuman panjang aja ke bawah. Nah waktu gue ngimpi ini enggak, dia payudaranya normal, terus wajahnya nggak tua gitu ya, rambutnya juga bagus, bodinya bagus, cuman emang dia cuman pakai inian doang, cuman pakai kebaya. Nah di situ istilahnya gue dapat inilah kisi-kisi ya dari dia ya. Gue ingat sedikit aja nih. Jadi dia itu ngelihat si Ugay kayak begitu, dia tuh seneng. Dia inget anak kecil aja lah model kayak gitu kan. Anak kecil tuh masih suka buka baju. Karena apa? Lah di tempat kayak gini kenapa dia buka baju gitu. Makanya dia seneng. Nah dia tuh istilahnya pengen banget lah gangguin si Ugay ya. Intinya karena dia suka ya. Ini di dalam mimpi gue. Nah bangunnya itu pas banget, untungnya jam 5. Ketika bangun si Pepeng udah selesai sholat subuh. Sebelum gue sholat subuh gue langsung ngobrol sama si Pepeng. Peng, gue mimpi. Mimpi apa dong ya? Itu yang dilihat sama si Ugay. Jadi dalam mimpi sih mendingan dah. Ya itu ternyata si makhluk itu seneng tuh ngeliatin si Ugay buka baju karena dianggapnya bocah. Nah, yang untungnya aja kagak disusuin tuh si Ugay. Kalau disusuin wah gemuk langsung dia tuh. Nah, udah si Pepeng ketawa-tawa. Abis itu lu sholat dulu ya udah gue. Ya udah abis itu gue langsung sholat. Terus nggak lama si Ugay, si Odon juga bangun, sholat juga mereka. Selesai sholat kita kumpul, kita nelpon ke Bisinar Jaya untuk minta kuota, ke agennya ternyata dapet. Saat itu juga kita langsung packing, beres-beres nggak pakai sarapan, karena di luar udah ada mobil cold bag yang nunggu ya. Cold bag, kita naik cold bag ke Terminal Mendolo, sampai Terminal Mendolo itu sekitar jam 6 kurang. Ternyata bisnya udah siap. Ya udah kita langsung naik ke dalam bis. Ya, di dalam bis itu udah santai, dan ternyata nih perjalanan dari Mendolo sampai ke Lebak Bulus itu memakan waktu luar biasa. Kita berangkat sekitar jam 7, nanti masuk terminal Lebak Bulus itu sekitar jam 9 malam. Intinya sampai garing tuh di mobil ya, walaupun makan rokok dijamin, tapi pantat rasanya ambles. Begitu sampai ke Lebak Bulus, angkutannya juga udah susah. Akhirnya kita nyarter mobil angkot. Nah angkot itu udah dicharter, tapi masih narik penumpang nih jalan. Nah gimana ceritanya nih? Udah si Pepeng udah mulai gue diem aja, gue udah capek. Akhirnya jam 11 malam kita baru sampai karena angkot udah dicharter, masih ngikutin rutenya dia narik penumpang. Udah tuh depan rumah Pepeng, bayar tuh angkot sambil diomel-omelin. Supir angkotnya juga kayak orang pinter, pura-pura blow on. Dia cabut, ngobrol-ngobrol kita di situ sampai sekitar sejam. Jam 12 baru gue pulang ke rumah. Nah di rumah itu gue istirahat lah ya, gue cuci kaki, cuci muka, sholat, terus istirahat. Dan
selama pendakian di Sindoro itu hanya si Ugay ya, karena Ugay ini dia buka baju ya, jadi menarik perhatian beberapa makhluk dari dimensi lain gitu teman-teman ya. Jadi kita sebagai pendaki ini ya harus bisa inilah ya, menjaga sikap kita walaupun menurut kita itu sepertinya biasa-biasa aja, mungkin tidak mengundang kontroversi baik secara supranatural ataupun secara nyata, tetapi tetap aja ya hal-hal yang mungkin di luar nalar, di luar logika, di luar apa ya bayangan kita itu bisa aja terjadi. Yang paling penting lagi-lagi harus gue ingatkan, di dalam melakukan pendakian setiap orang, setiap individu yang mau melakukan pendakian harus siap ya, baik mental, baik fisik, logistik, alat, literasi, intelijensi ya, itu harus siap, jangan sampai enggak ya, terutama intelijensi ya. Jadi kalau ada apa-apa di gunung, baik itu yang berhubungan dengan supranatural ataupun dengan kejadian-kejadian teknis di lapangan, kita bisa dengan mudah untuk mengatasinya. Jadilah pendaki yang bijak, bukan pendaki yang sompral ya. Karena pelajaran itu bisa datang dari mana aja. Pelajaran bisa kita ambil dari setiap pendakian kita. Oke rekan-rekan, itulah sekilas pendakian gue di Gunung Sindoro bersama Ugay, Odon, Pepeng, dan tentunya gue sendiri. Kalau kita dalam situasi kayak Ugay, apa yang harus dilakukan? Tadi ada pertanyaan dengan teman-temannya. Jadi misalnya nih kita ada dalam posisi yang dirasakan oleh Ugay, itu langsung aja ya ngobrol sama leader. Ya langsung aja ngobrol sama orang yang udah lu tuain di situ ya. Terutama memang lu paham betul ya kualitas orang yang lu tunjuk sebagai leader pendakian, baik secara pribadi maupun kerjasamanya dia secara tim dan juga pengalamannya. Langsung aja ngobrol ya, bagi rasa takutnya ya, jangan ditanggung sendirian. Karena dengan lu bercerita di saat yang tepat kepada orang-orang yang sudah cukup berpengalaman dengan mental yang baik ya, itu akan bisa meringankan beban lu. Jadi lu tidak merasa sendirian lagi menghadapi hal-hal seperti ini ya. Jadi bagi aja nggak apa-apa, tapi ya usahakan ngobrolnya jangan sampai kedengeran peserta yang lain, hanya kepada orang yang lu percaya ataupun pemimpin rombongan yang memang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi mental lu tidak rusak karena menanggung beban psikis bertemu dengan hal-hal yang tidak logis sepanjang pendakian lu. Kira-kira kayak gitu Mbak. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Udah cukup? Oke. Gua Arya Sena undur diri. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya bagi yang mau jadi narsum, langsung aja kontak Instagram gua, DM Instagram gua yaitu Arya_Sena7 ataupun TikTok gua Arya Sena 1527. Kalau Facebook langsung ke Arya Sena ya, jangan ke fanpage. Fanpage-nya itu ada Arya Sena Cerita Pendakian, ada Arya Sena fanpage. Ya cari aja Arya Sena, jangan ke Sena Arya juga. Oke, bye-bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go.